Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Dan gimana nih kabarnya? Oke, buat teman-teman yang nonton video ini, kabarnya mudah-mudahan selalu sehat. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat sebuah video dengan judul Indonesia siap jadi negara adidaya. Indonesia siap jadi negara adidaya di Asia dan kebangkitan Indonesia sebagai kekuatan superpower. Demikian satu buah video yang menarik sekali. Oke, seperti apa pembahasannya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Suatu kehormatan bagi Indonesia, suatu kehormatan bagi Indonesia untuk memimpin G20 selama 1 tahun Bank Indonesia. Kemudian pada awal abad ke-17, VOC, salah satu perusahaan multinasional pertama di dunia, mendirikan basis operasionalnya di Indonesia untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah global. Hindia Belanda lalu jadi salah satu negara terbesar yang menerima manfaat finansial dari monopoli perdagangan komoditas Nusantara. Hindia Belanda lalu jatuh ke tangan Jepang. Sayangnya, selama Perang Dunia Kedua, perekonomian Indonesia bisa dibilang tidak ada pergerakan atau sama sekali hancur karena setiap sumber daya yang dipakai Jepang untuk berperang. Banyak kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan obat-obatan yang tidak terpenuhi. Akibatnya apa? Bencana kelaparan dan mewabahnya penyakit. Lalu Indonesia pun merdeka. Apakah ekonomi stabil? Tidak juga. Di era kepresidenan Soekarno, inflasi sangat tinggi. Penyebabnya apa? Peredaran mata uang yang berbeda-beda secara liar. Saat Soekarno berkuasa, ada 3 mata uang yang berbeda peninggalan dari para penjajah, mulai dari mata uang di Java Bank, Hindia Belanda, dan Jepang. Imbasnya, masyarakat kesulitan memakai uangnya untuk ditukarkan dengan kebutuhan sehari-hari. Di masa-masa genting ini, pemulihan ekonomi jadi program utama pemerintahan Presiden Soekarno. Nah, pilihannya saat itu adalah menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang ada di Indonesia. Tapi, program ini juga jadi masalah karena anggaran pemerintah belum bisa membuat rencana pembangunan untuk menasionalisasi aset-aset asing. Sistem ekonomi demokrasi terpimpin juga tidak memberikan efek, malah justru mengalami penurunan, terutama di sektor manufaktur dan jasa. Defisit anggaran dan cadangan devisa pun menurun drastis. Krisis ini kemudian menimbulkan gejolak politik yang akhirnya menjatuhkan Soekarno. Perubahan baru muncul setelah di masa Orde Baru, dengan program pembangunan jangka panjang 25 tahun dan pembangunan 5 tahun atau yang kita kenal dengan pelita. Indonesia mulai membuka diri untuk masuknya modal asing, bergabung dengan IMF, dan mulai mendapat bantuan keuangan dari negara lain. Perekonomian pada masa Orde Baru ini memang tumbuh pesat, rata-rata bahkan lebih dari 7%, dari mulai di tahun 1968 sampai tahun 1981. Tapi di balik itu, Indonesia harus menanggung utang yang sangat banyak. Dan pada akhirnya berimbas terjadinya krisis ekonomi parah di tahun 1998. Indonesia pasca Soeharto mulai bangkit ke arah yang lebih positif sampai sekarang. Itu karena RPJPN yang berjalan dengan maksimal. Nah, apa sih RPJPN itu? RPJPN adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Ini adalah penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia yang tercantum dalam undang-undang. Isinya adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025. Nah, itu jangka panjangnya. Untuk jangka pendeknya diatur oleh yang namanya RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Ini merupakan visi misi dan program presiden terpilih selama 5 tahun. Jadi, RPJMN ini sudah dimulai sejak era Presiden SBY. Bagaimana RPJMN era Jokowi? Untuk tahun 2020 sampai 2024 pada intinya adalah bagaimana memberikan landasan kokoh menuju Indonesia maju dan keluar dari middle income trap.
Misinya, peningkatan kualitas manusia Indonesia, struktur ekonomi produktif, pembangunan yang merata dan berkeadilan, mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, kemajuan budaya, penegakan sistem hukum, perlindungan bagi semua warga, pengelolaan pemerintahan yang bersih, dan sinergitas pemerintah daerah. Tapi, kita akan fokus pada pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan. Mengapa? Karena ini kadang disepelekan. Kedengarannya mudah, tapi sulit dikerjakan. Tujuan dari implementasi pembangunan berkelanjutan atau SDGs ini adalah untuk memberikan kehidupan masyarakat yang lebih layak. Pada perkembangannya, pembangunan yang berkelanjutan di bidang lingkungan di Indonesia di bidang lingkungan sudah memperlihatkan perkembangan yang menjanjikan. Ya, meski masih ada sejumlah catatan. Sebenarnya kalau kita mau bicara apakah Indonesia menjalankan SDGs itu, bisa kita lihat dari komitmen Indonesia dalam membangun IKN. Ada komitmen yang kuat pada tingkat kebijakan sampai implementasinya untuk tujuan pembangunan berkelanjutan. Dan IKN adalah contoh bagaimana SDGs dikembangkan dan diintegrasikan dalam pembangunan. Kita harus patut berbangga karena Indonesia adalah salah satu negara yang punya pertumbuhan ekonomi terkuat di dunia. Itu dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi yang bisa dipertahankan di atas 5% dalam 6 kuartal berturut-turut. Meskipun Indonesia mengalami krisis saat pandemi kemarin, ditambah tekanan akibat eskalasi geopolitik. Baik itu yang terjadi di Ukraina maupun yang terjadi antara negara-negara besar di dunia. Dan sektor yang paling berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah sektor industri pengolahan atau manufaktur. Di tengah penurunan daya beli dan melemahnya nilai tukar rupiah yang mempengaruhi produksi, industri manufaktur masih terus berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Tapi, yang juga tidak bisa disepelekan adalah sektor pertanian. Sebagai negara agraris dengan lahan yang subur dan keragaman sumber daya alam, pertanian jadi sektor yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, dan pengentasan kemiskinan. Terutama produksi minyak kelapa sawit nih. Kelapa sawit adalah salah satu komoditas perkebunan yang punya peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Sebagai penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, industri kelapa sawit sudah menyediakan lapangan pekerjaan sebesar 16 juta tenaga kerja, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Tapi, sumber pendapatan negara yang masih jadi polemik nih, padahal punya income yang cukup besar terhadap pendapatan Indonesia adalah sektor pertambangan. Banyak komoditas pertambangan seperti batu bara, minyak, dan logam merupakan barang ekspor utama Indonesia. Meski sektor pertambangan memberikan devisa yang sangat diperlukan. Tapi itu belum cukup untuk bisa membuat Indonesia melompat dari negara berkembang menjadi negara maju. Kenapa, Pop Gengs? Karena Indonesia hanya bisa menjadi pemain ekspor bahan tambang mentah. Maka, Indonesia mengambil langkah hilirisasi, menghentikan ekspor bahan tambang mentah. Apakah ini efektif? Iya. Buktinya adalah hilirisasi nikel. Pemerintah dengan tegas melarang ekspor biji nikel sejak awal tahun 2020. Hasilnya, keuntungan Indonesia jadi lebih besar dari sebelum hilirisasi nikel dijalankan. Dan sekarang, bukan cuma nikel yang akan dihilirisasi. Indonesia pun mulai fokus untuk mendorong hilirisasi di sektor tambang seperti tembaga, aluminium, dan bauksit agar bisa terintegrasi jadi kesatuan. Jadi, seperti yang sudah disinggung tadi, Indonesia punya potensi yang besar untuk melompat dari negara berkembang menjadi negara maju. Apalagi Indonesia didukung karena letaknya di antara dua samudra besar, Hindia dan Pasifik, yang menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Menjadi jalur perdagangan penting yang menghubungkan negara-negara di Asia, Timur Tengah, dan Eropa. Ditambah dukungan oleh keanggotaan Indonesia
di G20, APEC, dan ASEAN. Bahkan Indonesia jadi satu-satunya negara yang tergabung dalam 3 forum kerjasama ekonomi utama global. Posisi penting dan strategis ini semakin menegaskan Indonesia sebagai global middle power yang secara substansial mampu mempengaruhi agenda global serta menjadi bagian dari solusi permasalahan global. Belum lagi, Indonesia punya hubungan baik antara 3 negara besar, Amerika Serikat, China, dan Rusia. Bahkan, Indonesia punya kemampuan menavigasi hubungan China, Amerika Serikat, dan Rusia. Artinya apa? Modal Indonesia sekarang lebih besar dibandingkan dulu. Oke teman-teman ya, demikian satu buah video dari Daftar Populer. Dengan melihat video ini, kita bisa ambil poinnya bahwasanya inilah strategi-strategi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia agar Indonesia bisa lebih maju. Dengan cara apa? Dengan cara salah satunya hilirisasi dengan menyetop ekspor bahan-bahan mentah seperti nikel dan lain-lain. Dan diolah di dalam negeri, baik itu menjadi bahan setengah jadi ataupun bahan jadi kemudian diekspor. Nah, inilah yang dilakukan Indonesia agar bisa melipat gandakan penerimaan dari sumber daya alam Indonesia. Oke teman-teman ya, demikian satu ulasan video yang menarik sekali. Bagaimana menurut teman-teman? Silakan teman-teman bisa berkomentar, jangan lupa tinggalkan like and subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.